kali ya, 3 kali ya. Kalau nanti nggak tinggi juga kan nanti akan dibuka sebelum UTS ya. Jadi tenang aja ya. Oke, Tigor jangan lupa ini ya, screenshot untuk hari ini ya, dan absen temannya yang tidak bisa ya. Baik, Bu. Oke. Nah, kemarin, kenapa ribut nih? Nah, kemarin sampai sini ya, selanjutnya ya. Yang ini udah kan? Udah ya. Oke, yang selanjutnya berkenaan dengan persen komposisi ya. Yang mana kalau persen komposisi itu ya, misal ya, contohnya ya kan, kalian ada campuran gula dan ada garam juga di dalamnya, gitu ya kan, misal ya kan. Nah, berapakah garam di dalam gula tersebut? Nanti kan udah kalian tarik tuh garamnya berapa, kalian timbang ya kan. Nah, dapat gram-garamnya dibagi jumlah keseluruhan dari zat tersebut, yaitu garam dicampur gula dikali 100%. Nah, maksud persen komposisi untuk apa namanya nih? Untuk suatu senyawa atau molekul, misal ya karbon misalnya ya kan, hidrogen, oksigen di dalam total senyawa C2H6O gitu kan. Nah, carinya gimana? Nah, begini cara mencarinya. Kalau kalian disuruh ingin ya mengetahui persen komposisi dari karbon, nah karbon di dalam senyawa ini ada berapa coba? Ada? 2. Ada 2 ya kan? Nah, nanti dikalikan dengan AR-nya atau massa molarnya atau apa? Massa molekul relatifnya dibagi dengan massa molar seluruh senyawa ini gitu. Ya, dikali dengan 100% ya. Oke. Kira-kira kalau di dalam senyawa C2H6O, nah itu berapa ininya karbonnya, persen komposisinya? 2. ARH berapa? 1. Nah, berarti 2 kali 1 dibagi berapa MR-nya nih? MR-nya berapa? Hah? MR, cari MR kemarin udah kan? Udah. Kalian lihat si sistem periode itu MR dari karbon berapa? 12 ya kan? Ya, 2 dikali 12, 4. Ditambah 1 dikali 6, 1 itu adalah AR dari hidrogen berapa? 6. Nah, ditambah oksigen berapa ininya AR-nya? 16. Oksigennya ada berapa dalam senyawa itu? 1. Berarti 1 dikali 16, 16. Jumlahkan dia berapa? 46 ya. Nah, itu untuk karbonnya ya. Nah, dikali 100% ya. Nah, kalau misalnya persen komposisi hidrogennya gimana? Berarti berapa di situ jumlah hidrogennya? 6 ya. 6 dikali apanya? 1. Dah dibagi 6 kali 100 ya. Oke. Kalau untuk oksigennya 1. Oke ya. Nah, ini kalau dijumlahkan ya 52,14, 13,13, 34,73 itu totalnya 100%. Nah, jika kalian mendapatkan 99,9999% ya kan. Nah, itu kemungkinan ini ya karena AR ya dari sistem periodik itu kan masih banyak koma di belakangnya kan, nggak mungkin kita letakkan ya. Oke. Nah, latihan. Pada mamalia, mungkin kan udah baca modul, ada di modul juga ya. Oke. Yang kemarin yang di online ya sekarang ya, itu udah baca modul, mungkin udah tahu deh jawabannya ya. Nah, pada mamalia laktosa ya. Nah, laktosa ini adalah gula susu ya, yang mana kalau gula susu ini jika dikonsumsi oleh bayi, bayi akan mencret. Dari mana gula susu ini? Dari sapi ya biasanya ya, makanya bayi ya. Bayi itu dia minumannya harus dari ASI dari ibunya ya kan?
ya kan? Nah, jangan kalian ada adik kecil, kalian kasih susu sapi, ya, nanti mencret-mencret adiknya, ya. Oke, nah gula susu dari sapi itu boleh nggak dikonsumsi ke bayi, Bu? Boleh jika di metabolisme dulu menghasilkan glukosa. Jadi ya, laktosa ini dia belum glukosa murni, ya. Nah, yang mana glukosa ini rumus molekulnya apa? C6H12O6. Nah, nutrisi kunci untuk menghasilkan energi potensial. Kita kalau makan kan karbohidrat mengandung gula, ya kan? Nah, nanti apa outputnya? Energi kan? Ya kan, di respirasi. Nah, dari soal ini hitung persen massa C dari glukosa tersebut. Nah, coba hitung. 6 dikali. Ya, terus apa? 6 dikali 12. Terus berapa itu ininya? MR-nya berapa? Ya, dicari terus. Ini pulpen saya nggak tahu di mana. 6 dikali 12 per 180 kali 100%. Ya, berapa? Berapa? Berapa persen? Ada yang dapat? Ini 40%, Bu. ya 40. Oke, kalau saya suruh pakai yang 12, H12 berapa? Hidrogen. Hidrogen berapa? Ini semuanya saya tinggal ya, entah kenapa ya, kepala saya nggak saya tinggalin ya kan. Gimana lah begini. Bentar ya anak-anak, ini pulpen saya kan ada tuh biasanya. Coba yang H berapa hasilnya? Oke, kalau yang oksigen. Oksigen berapa? Oh, ini dia. 23,33%, Bu. Nah, ya ini gimana cara carinya tadi coba? Karbon, persen karbon ya. Dah, karbon sama dengan, nah cari dulu MR ini. MR-nya tadi berapa? 180. Ada yang nggak tahu dapat dari mana ini? Tahu semua ya? Nah, yang belum pernah belajar kimia ya, ini saya harapkan mereka ini dulu kan dapat kimianya di SMA ya kan? Nah, kalian tuh harus 10 kali lipat belajarnya, jangan dari saya saja maksudnya ya. Kan banyak media sekarang yang mengajarkan kimia ya kan? Ya enggak, ada YouTube, apalagi buku dan lain ya. Jadi kalau misalnya dari saya aja sepertinya nggak cukup ya, gram per mol. Nah ini kan kalau di C berarti jumlah C di dalam molekul tersebut adalah 6 dikali AR-nya 12 ya kan, dibagi MR senyawa ya. Nah berapa MR-nya? 180 dikali 100. Nah berapa tadi ini? 40-an ya, 40%. Nah kalau hidrogen berapa? 12 dikali 1/180 dikali 100% ya. Oke. Kalau oksigen 6 dikali sorry ini enggak ada ya. 6 dikali 16 berapa? Yang tadi 66 ya, yang 66 ya ini ya, 66% ya. Oke, kalau ini? Serius ini? 53 kok, Bu. 5 koma ya? 53,3. Oh, 6,6. Yang ini 53,3. 53. Ini 67 lah ya. Nah, ini kalau ditotalkan ya 100 ya. Nah, kalau kalian totalkan di situ mungkin 99,9999 kan, itu keakuratan dari timbangan AR-nya ya. Oke, udah ada yang mau ditanyakan?
Ada ya? Oke. Nah, balik lagi rumus empiris dan rumus molekul. Ini penerapannya kemarin, pengenalannya ya. Rumus empiris itu apa? Kemarin rumus terkecil dalam bilangan bulat ya kan. Rumus molekul itu apa? Rumus senyawa yang sebenarnya ya. Oke, penerapannya gimana Bu? Misalnya ya, P2O5 ya, rumus empiris untuk senyawa dari P4O10. Berarti di alam itu adanya P4O10. Nah, formaldehid kan CH2O, glukosa C6H12O6. Nah, formaldehid dengan glukosa ini ya memiliki kesamaan dalam rumus empiris. Makanya tidak bisa disebutkan rumus empiris itu adalah molekul yang sebenarnya di alam ya. Oke. Nah, dalam penentuan rumus empiris bagi perbandingan mol dengan mol paling kecil. Nah, misal nanti ada perbandingan ya kan 8, 2, 4. Nah, kalau kalian mau kecilkan, berarti bagi sama-sama dengan yang mol paling kecil. Yang paling kecil siapa di sini? Angka 2. Berarti dibagi 2, ini dibagi 2 gitu. Ini dibagi 2. Barulah nanti dapat harus dalam bilangan bulat ya. Oke, yuk kerjakan soal ini. Nah, sampel dari senyawa yang tidak diketahui ditemukan mengandung 1,23 gram hidrogen, 12,64 gram fosfor, 26,12 gram oksigen. Apa rumus empirisnya? Nah, ini rumus empiris ya. Berarti rumus yang terkecilnya. Tadi apa definisinya? Perbandingan mol. Ya udah, cari molnya masing-masing. Coba, yang hidrogen berapa mol? Hidrogen. Nah, mol hidrogen berapa? Ya dibagi terus. AR-nya berapa dia nih? 1,2. 1. Ya. Berapa berarti? 1,23 apa? Mol, ya. Tahu kan rumus mol kemarin ada yang gini kan rumus mol selain yang jumlah partikel ya kan? Gram per mr atau AR itu boleh ya. Nah, kalau AR itu kalau dia sendiri, ini senyawa ya kan? Oke. Nah, kalau untuk fosfor berarti berapa nih dibagi? Fosfor berapa AR-nya? 31. Berapa fosfor? Ya, maksudnya berapa molnya? Ayo, berapa sih? 12,64 dibagi 31. 0,407. Oke. Nah, yang oksigen berapa? Mol oksigen berapa? Iya, berapa? 1,63 mol ya. Nah, nanti kalau tambahan-tambahan di tutorial ya, saya cari dulu asistennya ya. Mungkin kalau nggak dapat ya saya yang ngajarin ya. Oke. Berarti H itu molnya 1,23, terus P 0,407. Yang apa lagi? Oksigen 1,63. Nah, ini bilangan bulat atau desimal? Desimal. Ya udah kita bulatkan dari yang paling kecil kata dia. Berarti dibagi 0,407 sama-sama dibagi 0,407. Ya. Bagi 0,407. Berapakah ini? Itu dibulatkannya 3. Dah, 3. Berarti P 1 ya kan? Oh, ini berapa? 4. Berarti rumus empirisnya apa? H3PO4. Gitu dia, ya. Oh, ya. Oke. Ini yang di online ikut memperhatikan ya? Ikut. Iya, Bu. Ikut. Bu. Tanya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bagaimana cara menentukan rumus molekul jika diketahui rumus empiris? Ya, ini contoh soalnya. Langkah penyelesaian tentukan dulu kalau misalnya kalau dalam persen ya, tadi dalam apa? Dalam gram ya kan. Ini kalau dalam persen ya. Nah, tentukan komposisi massa dalam persen masing-masing atom. Berarti massanya itu bukan dalam gram di sini tapi di dalam komposisi persen. Ya, syaratnya harus persen semua. Kalau salah satunya gram harus transfer. Misalnya oksigen ini dalam gram, yang lainnya persen, ya kan? Nah, lihat yang terbanyak. Kalau kebanyakan persennya, berarti oksigen harus ditransfer ke dalam
persen. Rumusnya gimana? Rumusnya ya yang tadi itu yang pertama persen komposisi kan ada tuh, ya kan? Oke. Ya. Nah, ini karena sama-sama persen aman ya. Semoga soalnya kayak gini ya di UTS ya kan. Nah, yang kedua apa katanya? Konversi massa persen menjadi mol ya kan. Berarti ini sekarang persennya kita hilangkan karena ini udah kita anggap massa menjadi mol. Coba kita konversi dulu 2,38 dibagi AR kan molnya kan? Berapa berarti ini? 2,38. 1 berapa molnya? 2,38. Mol H 2,38. Karbon dibagi 12. Nah, mol karbon 3,57. 3,57. Nah, kalau nitrogen dibagi berapa? 14 ya? Ya. Mol nitrogen berapa? Berapa? 1,19. Ya. Ya, Bu. Oksigen berapa molnya? Bagi 16 dulu. Oke. 2,3. Mol sama dengan 8. 2,38. 2,38. Ya, oke, dah kita buat dulu. H1 C berapa tadi? 3,57 N 1,19 O 2,38. Ini bukan 1 ya? 2,38. Oke, nah siapa yang terkecil di situ? 1,19. Lagi 1,19 1,19. Ingat karena ini udah bilangan bulat semua harus dibulatkan nanti. H berapa berarti? Kedua. Betul kan? Bukan karena dia 3 di atas ya. N 1 O 2. Nah, ini apa? Masih rumus empiris. Rumus empiris. Saya buatnya RE ya. Oke. Nah, ada bacaan di sini nanti kalian turunkan aja lah ya. Nah, perbandingan tiap mol unsur, nilai indeks unsur. Nilai indeks itu ini ya, ini kita udah dapat ya, H2, C3, N1, O2 ya kan. Nah, apalagi dia bilang rumus molekul sebenarnya per rumus empiris. Nah, kan ditanya tadi rumus molekul, ya kan? Ya kan? Apakah rumus molekulnya? Kalau rumus empirisnya kan H2, C3, NO2, ya kan? Nah, kalau mau rumus molekulnya berarti nih rumus empiris dianggap dikali dengan N sama dengan rumus molekul. MR-nya ini ya, ini MR ya, MR ini MRRE. RE tahu kan rumus empiris, ini MR-nya rumus molekul. Ya, baru kita tahu nanti. Nah, berarti apa MR dari RE? Coba kalian ini berapa MR-nya nih semua? H2 ditambah 3 dikali 12 berapa? 3 dikali 12 36 ditambah 14 ditambah 32. Berapa ini? 82, Bu. 82 betul nggak? Ya, betulkan aja ya. Bentar. 82 dikali N. 84 atau 82 sih? 84, Ya Bu. udah, saya 84. 84 ya? Oke. Sama dengan rumus molekulnya diketahui kan? 168. N berapa berarti? 168 dibagi 82. Berapa 84, ini? Bu. 84, Bu. 2, Bu. 2 jawabannya. Oh, sorry. 84. Berapa nih? 2 ya? Oke, 2. Nah, apa rumus molekulnya? Berarti kayak gini kan rumus empiris tadi apa? H2, C3, NO2 dikali M-nya udah dapat apa? 2 ya kan? Nah, dikali berapa berarti? Rumus molekulnya menjadi N2O4. Oke, rumus molekul ini pandai-pandai kan lihat coretnya nanti ya ini ya. Nah, RM apa? H4, C6,
N2 O4. O4. Nah, ini dia ya. Nah, rumus yang di alam itu adalah yang ini ya. Oke. Oke, ini pelajaran minggu kedua udah selesai ya. Semoga terkejar yang minggu ketiga kita ada 1 jam berapa lah pokoknya itu. Ya. Bu, izin Bu, mau SS yang sebelumnya Bu. Apa? Aku udah Mau SS, screenshot yang tadi Bu. Apa? Mau screenshot yang tadi Bu. Oh, Yang yang ini ya udah. Ngapain sih, nanti kan dibagi. Tapi baginya lah lama ya. Bu, mau nanya sih Bu. Iya, nanya lah. Itu 3614 sama 32 dari mana Bu? 3614. Tadi nge-lag itu. 36 Mana sih 36? 2 tambah 36. Yang Nah, ini ya. kan AR ya. Ini AR hidrogen ya kan? 1. Berarti 2 kali 1 ya, dikali 1. Oke, ya. Kalau karbon berapa AR-nya? 12 kan? Ini 2. Udah Bu. Oke. Tadi nge-lag Bu. Woi, kalau yang di screenshot sama Tiger ini ya, Tiger apa Tigor sih namanya? Ya. Tegar Bu. Tigor nanti screenshotnya pakai ini ya, pakai ada jamnya sama tanggalnya ya. Baik Bu. Oke, jangan ribut lagi. Kenapa kalian ribut? Ada apa? Mau nanya? Oke, kita lanjut ke kidas stoikiometri bagian 2 ya. Nah, sebelum itu kita pelajari dulu hukum-hukum dasar kimia ya. Nah, hukum-hukum dasar kimia ini ya kan, kalau dibilang hukum berarti tidak bisa diubah lagi ya. Berarti ini yang sudah dipraktikumkan oleh orang ya, terus udah fix gitu. Makanya menjadi hukum. Kalau teori bisa berubah dia, kalau hukum nggak bisa ya. Nah, hukum-hukum di kimia itu banyak ya. Namun untuk kimia dasar, ya dasar-dasarnya aja gitu ya. Nah, ada yang namanya nanti hukum kekekalan massa ya. Nah, itu pencetusnya adalah ilmuwan Anthony Laurent Lavoisier ya. Oke. Nah, hukum perbandingan tetap. Siapa yang pencetusnya? Joseph Louis Roche ya. Oke. Kalau hukum perbandingan berganda itu John Dalton, hukum penyatuan volume Gay-Lussac ya. Bukan G ya. Dia bukan G ya, ngerti enggak? Namanya aja yang G ya. Oke. Prinsip Avogadro. Ini kayak mana bacanya nih? Aminio Avogadro ya. Nah, apa sih yang dibilang hukum kekekalan massa ini? Apa yang dibilangnya? Nah, kekekalan massa ini ya, jika suatu reaksi kimia terjadi ya dalam keadaan tertutup ya, tertutup. Misal ini adalah apa ini? Ini botol misalnya ya kan? Gimana sih botol? Atau tabung reaksi lah ya. Tabung reaksi tahu nggak kalian? Pokoknya ada tabung ya kan, dah kalian tutup gitu ya. Namun ada reaksi kimia di dalamnya, harus tertutup dia. Nah, jadi massa sebelum reaksi namanya adalah reaktan ya kalau di kimia ya. Misalnya ada reaksi nih, A tambah B menghasilkan misalnya C. Nah, kenapa saya bilang ini reaksi kimia? Karena kan kalau hasilnya itu adalah yang terbaru molekulnya kan, bukan seperti reaktan. Nah, kalau misalnya seperti ini, A tambah B sama dengan AB2. Nah, itu reaksi kimia juga karena kan terbentuk dari A tambah B menghasilkan zat barunya AB2 ya. Mungkin nanti ini ada penyetaraan reaksi, nanti kita pelajari ya. Oke. Nah, ini ya, jika misalnya A tambah B kita reaksikan ya di dalam suatu gelas kimia ya kan, dalam sistem tertutup ya kan. Nah, massa dari reaktannya, nah di reaksi itu kalau misalnya A tambah B itu disebut adalah reaktan. Nah, kalau C ini adalah produk
ya, itu di kimia dasar ya. Kalau di kimia biokimia ya, yang mau direaksikan itu ya, itu namanya adalah substrat ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya produk juga ya. Nah, berbeda dia. Kalau di sini dia kita bahasnya reaktan ya, karena ini bukan biokimia atau reaksi. Ya, kalau saya bilang reaktan, reaksi itu nanti dia di sebelah kiri. Sebelah kiri di belakang panah ya. Oke. Dan kalau di depan panahnya itu produk ya. Nah, reaktan ini ya, jika direaksikan dalam sistem tertutup ya, masanya tetap ya. Kenapa masanya tetap? Ini karena ada hukum kekekalan massa ya. Jadi dia sebelum bereaksi dan menjadi produk, masanya sama. Itu dia hukum apa tadi? Kekekalan massa ya. Ingat sistemnya tertutup. Kalau terbuka gimana? Enggak ya. Hilanglah dia kan menguap ya kan? Menguap. Oke. Nah, contohnya di sini koal ini karbon ya. Karbon ditambah oksigen kan reaksinya pembakaran ya kan, misalnya ya kan. Kita reaksikan dalam sistem tertutup 100 gram ya kan. Nah, nanti yang dihasilkan adalah ya karbon dioksida itu senyawanya itu tetap masanya adalah 100 gram ya. Makanya dibilang kekekalan massa ya. Ingat itu dalam reaksi ya. Ya, kalau misalnya dia itu nanti enggak tetap masanya, berarti dia bersisa reaktannya ya. Bersisa reaktannya. Oke, nah ada lagi yang namanya hukum perbandingan tetap. Ini siapa nih? Yang ini? Apa tadi? Siapa pencetusnya tadi nih? Tetap pros ya? Nih, Jos. Saya tahunya pros ya. Saya bukan nama lengkapnya ya. Pros. Oke, terserah ya. Oke, yang terkenal itu dia itu pros ya, bukan Josephnya yang terkenal ya. Nah, kalau kalian nyari saya di kimia kan, kalau kalian bilang Ibu Chani ya kan, orang mungkin nggak tahu ya kan. Kalau Ibu Hawa mungkin tahu gitu. Ya, gitu maksudnya ya. Nah, hukum perbandingan tetap ini ya, ini kenapa ada? Dia ini kan untuk mengetahui bahwa molekul-molekulnya itu apakah dalam bentuk yang sama atau tidak gitu ya. Kalau udah tidak nanti itu ada namanya hukum perbandingan berganda ya. Nah, misalnya hukum perbandingan tetap ini gimana, Bu? Dalam satu molekul ya, jika misalnya masanya berbeda-beda tapi perbandingan unsur-unsur penyusunnya adalah sama. Nah, misalnya di sini adalah molekul apa nih? CO2. CO2 ini apa? Karbon dioksida. Misal dia ada 1 gram CO2. Nah, komposisi unsurnya itu ya setelah diteliti adalah ini perbandingannya adalah tetap jika misalnya ada CO2 16 gram ya. Nah, coba lihat ini kan 72,7% dibanding 27,3%. Nah, ketika 16 gram CO2 perbandingannya tetap. Nah, makanya ada hukum perbandingan tetap. Nah, jika misalnya nanti kalian timbang ya kan, terus kalian lihat perbandingannya tidak tetap, pasti senyawanya berbeda. Misalnya di sini contohnya adalah CO 1 gram, ternyata setelah ditimbang ya kan persen komposisinya adalah 7,1% dibanding 42,9% ya kan nggak mirip dengan yang di atas ini, makanya molekulnya beda. Itu dia ya. Nah, ini ada udah diukur atau dipraktikumkan beberapa ya selain CO2 tadi ya, misal NaCl. NaCl itu ternyata kan persen komposisinya maupun berapa banyaknya NaCl itu tetap 39% banding 61% antara natrium dan klorinnya. Nah, jika dibulatkan dia kan 2,3. 2 banding 3 ya. Nah, jadi
misalnya ada beberapa persen lagi kalau bertambah. Kalau tetap dia itu 2:3 antara natrium dan klorinnya, berarti dia adalah NaCl ya. Nah, untuk H2O juga begitu ya. Setelah diselidiki maupun berapapun ditimbang, persen komposisinya tetap 11% hidrogen, 89% oksigen, yang mana jika dibulatkan ya 1:8 ya. Gitu juga untuk CO2 gitu ya. Nah, bagaimana dengan proporsi H dan O dalam setetes air dan segelas air? Apakah sama proporsinya? Apa? Sama ya kan, sesuai tadi, tetap apa? 1:8. Ya, dia mau setetes ya kan. Nah, kalau dicari persen komposisinya pasti sama. Mau laut apa di sini ya? Laut Kalianda ada nggak? Kalianda tuh ada laut nggak? Banyak, Bu. Ya, itulah banyak ya. Pokoknya Pantai laut Kedu, Pantai ya, Sanggar. persen komposisinya tetap sama ya. Upload jawaban Anda di R&D, nggak usah ya. Kan kalian udah ngerjain tugas ya. Kuis ya. Nah, ini dia penjelasan yang tadi itu ya. Perbandingan massa hidrogen sama oksigen. Jika 1 gram, misal 8 ya kan. 8 gram oksigennya, 1 gram hidrogennya gitu ya kan. Nah, ini enggak 1:8, berarti dia 9 gitu. Tetap kan? 9. Nah, kalau 2:8. Nah, misalnya kalau dibilang dia 1:8 adalah H2O. Jadi ini untuk kekekalan massa ya perginya ya. Ini kok slide-nya beda-beda ya. Ini untuk kekekalan massa. Massa. Ini contoh yang kekekalan massa tadi maksudnya ya. Nah, proporsi oksigen dengan hidrogen di H2O itu kan 1:8 ya kan. Nah, jika menurut kekekalan massa itu gimana? Jika ada 1 gram hidrogen, ada 8 gram oksigen, yang bereaksi berapa? 9 gram, karena 1 tambah 8 adalah 9. Nah, misalnya jika ada 2 gram hidrogen, 8 gram oksigen, berapa yang bereaksi? Harus harus sama ya, harus 9 juga ya. Nah, karena 1:8, berarti yang lainnya apa? Bersisa. Nah, gitu dia ya. Misal kalau saya buat kayak gini, 2 ini 16 ya. Nah, itu gimana? Yang bereaksi berapa? Satu banding 8 kan dia, berapa? Ini 1:8 nggak nih? 1:8. Ya udah, berarti yang bereaksi habis 16 tambah 2 berapa? 18 ya. Ingat, dia harus dikembalikan ke proporsinya, yaitu 1:8 ya. Ngerti nggak maksudnya? Oke, satu lagi kalau nggak ngerti ya kan. Nah, berapa ya saya buatnya ini ya. Misal 3 ya. Nah, salah satunya adalah 8 aja lah biar mudahnya. Nah, yang bereaksi berapa? 9. Bersisa 2 gram. ya. Oke, udah ngerti ya. Oke. Nah, hukum perbandingan berganda lagi. Nah, jika hukum perbandingan berganda ini gimana ya kan? Jika 2 unsur ya kan membentuk lebih dari 1 senyawa ya. Nah, ini maksudnya gimana? Misal ada karbon dan oksigen ya kan. Nah, karbon dan oksigen ini ternyata ya bisa membentuk beberapa senyawa, yaitu ada senyawa karbon monoksida, ini dia ya. Nah, terus ada lagi karbon dioksida, ini dia. Nah, kalau nitrogen, contohnya ini nitrogen dengan oksigen, dia bisa membentuk apa nih? Nitrogen monoksida. Kok kan kayak gitu kan jawabnya. Terus nitrogen dioksida. Lihat, ini kan 2 unsur aja ya kan. Nah, bisa menjadi beberapa senyawa. Di sini contohkan 2 senyawa ya.
maka perbandingan massa unsur kedua yang bergabung dengan massa tetap unsur pertama akan selalu merupakan perbandingan bilangan bulat kecil. Nah, harus dijadikan bilangan bulat kecil ya. Ini antara CO ya dengan CO2 ya kan, harus ada yang tetap ininya massa unsurnya ya. Jika tidak bisa kita buat perbandingan bergandanya. Nah, dari karbon monoksida dengan karbon dioksida ini yang tetap itu apa massa unsurnya? Unsur karbon kah atau oksigen kah? Karbon ya, sama-sama. Sama-sama berapa ini? 12. Kan sama-sama 12. Maka dari itu ya baru bisa kita bandingkan yang untuk oksigennya, tapi harus dalam bilangan bulat dibandingkannya. Berarti oksigen di dalam karbon monoksida adalah 16 gram ya kan. Nah, oksigen di karbon dioksida itu ada 32 gram. Nah, bulatkan dia menjadi bilangan bulat kecil bukan desimal. Berarti sama-sama dibagi berapa? 16. Nah, sama-sama dibagi 16 berarti dia 1:2. Nah, yang untuk nitrogen monoksida dengan nitrogen dioksida siapa yang masanya tetap, nitrogennya atau oksigennya? Nitrogen. Jadi dia perbandingan oksigennya bisa dicari ya. Nah, sama aja ya. Sama aja ya. Sama yang di atas contohnya sama gramnya, sorry ya, gramnya yang sama. Berarti apa? 1:2. Itu untuk yang oksigennya. Dan ada yang bertanya, kenapa ribut di sana? Ada yang bertanya? Dah, ngerti? Kok pada bengong sih yang di sini apanya? Udah ngerti? Nah, kalau nggak ngerti nanti jangan dari saya aja ilmunya ya. Nah, ini apa? Dibaca-baca lagi modulnya. Di YouTube itu banyak ya. Apa? Ya judulnya yang kalian pelajari di slide kan. Di slide kan ada tuh. Oh, ya. Masa sih judulnya aja? Ya kan? Oke. Nah, ini contoh hukum perbandingan berganda lainnya ya. Lihat ya, nitrogen tadi bukan hanya 2 bisa membentuk senyawa ya. Dia bisa N2O, bisa N2O2, bisa apa nih? N2O5 ya. Nah, di sini yang bisa dibandingkan itu hanya ini ya, hanya yang memiliki salah satu atomnya itu sama gramnya. Berarti NO dengan NO2 itu bisa dibandingkan ya. Nah, berarti ini 1:1 itu untuk nitrogennya, 1:2 itu untuk oksigen. Ini nitrogen, ini oksigen ya kan. Nah, ini mirip nggak nih? Mirip ya. Berarti 28 dengan 28, berarti 16:32 ya kan. Ini 1 dibanding 2. Nah, ini kenapa Bu 2 ini? Dari mana 2 ini? Ada yang tahu? Bagaimana? Bisa juga dari sininya ya kan? 2, ya kan? Sini. Ya enggak? Ini ada yang tipe ini. Ya, ini tipe ya. Oke, hukum penyatuan ya. Hukum penyatuan volume. Nah, apa dibilang di sini? Hubungan yang menyatakan bahwa volume relatif gas dalam suatu reaksi kimia dinyatakan dalam perbandingan bilangan bulat juga, bukan desimal ya kan? Nah, ini berlaku ya jika suhu dan tekanannya tetap ya. Jika suhunya berubah nggak berlaku ya. Jika tekanannya berubah tidak berlaku. Nah, ini nanti kalian ada misalnya persamaan reaksi. Nanti kita belajar persamaan reaksi ya. Oke. Yang belum tahu persamaan reaksi itu apa, ini misal kalian di rumah ya. Masak apa maunya kalian? Masak mie ya kan? Nah, Indomie dicampur micin, dicampur lagi garam ya kan? Kalian mungkin suka asin ya kan? Dicampur telur ya kan? Nah, kalau belum kalian satukan ya kan? Itu namanya reaksi atau reaktan. Nah, jika misalnya udah kalian satukan, dia berproses menjadi Indomie telur.
Indomitol larut itu adalah produk. Produk. Oke. Gampang sebenarnya ya kan? Ya kan? Nah, diibaratkan ini adalah senyawa kimia aja. Misal ya. Ada apa itu namanya? H itu di sistem periodik hidrogen. Nah, ini kemarin apa kesepakatan kita? Dia fasenya apa? Gas ya. Kalau G adalah gas ya kan. Nah, berarti gas hidrogen namanya ya, ditambah gas oksigen menghasilkan air atau H2O. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk gas, tapi berarti ini uap air ya. Uap air ada kan? Kalau kalian nggak percaya, waktu mendidih air kalian letakkan wajah kalian di atas tuh panas ya. Oke. Nah, udah ada ini enggak ya? Nah, misalnya ya ini kan apa dia bilang tadi ini? Hubungan menyatakan bahwa volume relatif dalam suatu reaksi dinyatakan perbandingan dalam bilangan bulat ya. Misalnya yang kalian buat tadi ya, gas hidrogen itu ada 100 ml. Nah, kalau oksigen 50 ya, menghasilkan air 100 ml ya kan. Nah, ini tekanan dan tetap, ini tekanan dan suhunya tetap ya kan. Nah, kalau dikecilkan ya kan, berapa dia? 2, 1, 2. Nah, itu nanti bisa dijadikan koefisien atau jumlah mol kalau nggak diketahui molnya ya di dalam suatu reaksi ya. Oksigen 1. Dia kalau angka 1 itu jarang ditulis ya. Kalau gas hidrogen 2. Nah, ini sebenarnya fungsinya apa sih, Bu? Ya kan? Fungsinya apa coba? Fungsinya gini, nanti misalnya sudah ada nih yang di depan atau koefisien, ini nama koefisien ya, koefisien dari suatu unsur yang reaktan ataupun produk ya kan, terus tidak diketahui volumenya ya. Nah, misal ya, ini adalah tidak diketahui misal ya kan, ini tidak diketahui ya. Coba kalian cari berapa dia ininya volumenya yang produk. Mencarinya gimana? Perbandingan koefisien nanti adalah apa? Koefisien yang dicari kan H2O, ya kan? Nah, dicari, dah dibagi apa? Koefisien yang diketahui. Nah, dikali volume yang diketahui. Nah, berarti koef yang dicari itu apa? 2, ya kan? Yang diketahui apa? Antara oksigen dan siapa itu? Hidrogen. Yang mana kalian mau? Yang oksigen atau yang hidrogen yang kalian mau? Oksigen, Bu. Hidrogen. Oksigen di sini oke, hidrogen aja lah ya. Berarti dibagi 2. Dikali volume yang diketahui. Nah, ini volume yang diketahui harus miliknya hidrogen, jangan milik oksigen ya. Karena tadi kalian pakai yang punya hidrogen. Dikali berapa berarti? Dikali 100. Hasilnya berapa? 100 mililiter, sama kan? Ya, itu dia fungsinya. Ya. Fungsinya itu. Nah, ini misal kalau untuk hidrogen dicampur dengan diklorida menghasilkan HCN atau asam klorida. Nah, ini coba lihat 1 banding 2. Harus bulat dia koefisiennya ya. Nah, ada lagi namanya prinsip Avogadro. Nah, Avogadro ini apa dia bilang di situ? Nah, pada suhu dan tekanan yang sama ya kan, volume yang sama ya akan menghasilkan jumlah mol yang sama ya. Nah, itu tadi hampir mirip dengan hukum penyatuan volume ya. Jadi di sini ya jika ada diketahui mol reaktan dan produk ya kan. Nah, itu nanti harus sama jumlahnya dengan volumenya ya. Nah, maka dari itu nanti ada rumus seperti ini ya. V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Yang mana N itu adalah mol ya. Nah,
Kalau V-nya adalah volume. Ya, kan dibilang tadi kenapa ada rumus seperti ini ya? Misal mol sama dengan volume, ya kan? Ya enggak. Tapi zatnya kenapa ketawa di sana? Ada apa? Kalau enggak ini keluar aja gitu. Ya. Ya, misal ini ya. Misal suatu persamaan reaksi ya, reaktannya sama, produknya sama, ya kan? Ya enggak. Terus nanti tiba-tiba ada reaktan dan produk yang sama, namun jumlahnya yang beda, jumlah molnya yang beda ya kan. Nah, itu bisa kalian cari ya. Jika tidak diketahui volume yang kedua, reaksi yang kedua itu bisa kalian ketahui dengan rumus tadi. Yang awal ya kan, N1 sama dengan P1 ya kan. Disamakan dia dengan yang N2 per sama dengan P2. Makanya rumusnya jika kita dibuat ekivalen menghasilkan ini. Ya. Oke? Ada yang mau bertanya? Nah, maksudnya gimana, Bu? Jika misalnya suatu wadah ada persamaan reaksi ya kan, bervolume sedikit ya, jadi dia molnya sedikit juga. Namun jika kita tingkatkan volumenya, molnya semakin meningkat. Jadi dia berbanding lurus itu maksudnya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Nah, prakteknya sama juga nanti. Misalnya ini ya, misalnya tadi di sini ada diketahui mol-mol gitu ya kan. Nah, misal H2 ini diketahui ya molnya adalah 0,1 mol. Ya. Nah, tadi gimana volume? 1 banding 1 banding 2 ya kan. Nah, berapa mol HCl coba? 0,2. Gimana mol HCl? Berarti apa tadi? Gimana? V1 per N1 sama dengan P2 per N2. Kita masukkan 1 per 0,1 sama dengan V-nya 2 per N2. N2 berapa? 0,2. 0,1 dikali 2. 0,1 Ya. dikali 2 bagi 1. Sama dengan 0,2. 2. Nah, sebenarnya ya kan, ini bisa juga kalian cari koefisien yang dicari ya kan. Koef yang dicari dibagi koef. Ini kok cara cepatnya ya. Kalau kalian sulit memahami ini cara cepatnya sama kayak tadi. Koef diketahui dikali mol diketahui ya. Nah, sama dengan apa ini berarti? 2 per 1. Ya, itu miliknya hidrogen karena dia yang diketahui ya. Dikali berapa berarti? 0,1 sama dengan 0,2. Ya, sama kan? Oke, ada pertanyaan? Enggak ya? Nah, masuk kita ke persamaan reaksi ya. Di sini juga kalian bisa belajar ini YouTube-nya Bu Ayu ya. Udah ada kalian buka? Nah, ya, bisa juga belajar di situ. Ya. Kalau nggak paham, banyak YouTube di dunia ini ya kan. Atau kawannya yang paham buat YouTube. Ya kan? Oke. Nah, ini dia. Persamaan reaksi. Tadi apa kalau saya bilang reaksi? Berarti dia ada reaktan, ada produk ya. Nah, dari reaksi ini ada persamaan reaksi yang mana ya nanti ya jika diketahui unsur di sebelah kiri itu reaktan, kalau unsur yang di sebelah kanan atau yang molekul di sebelah kanan itu adalah produk ya. Nah, unsur maupun molekul di kanan dan di kiri ini ya nanti ada di bawahnya itu
di bawahnya misal H2 ya, itu namanya indeks ya. Kalau saya bilang indeks berarti misalnya ada H2O, indeks H berapa? 2. Indeks O 1. Ya itu indeks namanya ya. Nah, di persamaan reaksi ada juga di depannya tapi dia tidak kecil tetapi besar. Nah, itu namanya apa? Koefisien ya. Nah, kalau H2 berapa koefisiennya? 1 ya, karena 1 jarang ditulis. O2 berapa koefisiennya? 1 H2O 2 ya. Nah, kalau yang ini yang dalam kurung di bawah itu apa namanya? Fase ya. Nah, kalau G apa? Gas. L liquid. Aqu was. S solid. Oke, udah tahu ya? Udah tahu. Ya, Bu. Apa dibilangnya di sini? Reaksi kimia apa katanya tuh? Suatu proses di mana zat atau senyawa, zat itu boleh unsur ya maksudnya ya, atau senyawa diubah menjadi satu atau lebih senyawa baru ya. Ingat, senyawanya harus baru, makanya dibilang reaksi kimia. Kalau misalnya senyawanya nggak baru, dia fisika seperti lilin kemarin kan yang saya bilang lilin meleleh ya kan. Nah, tetap kan lilin jadinya ya kan. Kalau misalnya apa namanya tuh sumbunya itu gosong ya kan, berarti sumbu menjadi abu ya. Pasti kayak gitu kan. Nggak senang ya. Persamaan kimia apa nih? Menggunakan lambang kimia untuk menunjukkan apa yang terjadi saat reaksi kimia berlangsung ya. Ini lambang aja katanya. Ya, apa sih yang berlangsung gitu kan? Ya, yang berlangsung apa? Terjadi ikatan kimia baru ya kan. Kadang misal fasenya berubah ya kan. Terus koefisiennya juga udah berubah, tapi tetap maksudnya berubah untuk zat baru gitu maksudnya ya. Ya. Nah, ini tadi saya bilang reaktan ada produk ya. Coba lihat di sini dari H2, 2 molekul H2 ditambahkan dengan 1 molekul oksigen. Lihat apa perubahan yang terjadi di sini? Bergabung ya. Ya. Hidrogen dengan oksigennya bergabung. Nah, itu maksudnya lambangnya. Lambang apa sih yang terjadi di dalam reaksi kimia itu gitu ya kan. Apa tambah apa menghasilkan apa. Ini kan lambang nih, menghasilkan kan lambang ya kan. Tambah ini lambang ya kan. Apa tambah apa menghasilkan itu ya kan. Itu udah saya bilang ya. Bagaimana membaca persamaan kimia ini sesuai yang saya sebutkan tadi. 2, ini molekul atau unsur? Unsur ya. Oke, 2 unsur magnesium ditambahkan 1 oksigen. Unsur atau molekul? Atau senyawa itu? Unsur. Ini molekul ya, ada 2 ya. Oke, molekul boleh, senyawa boleh. Oke ya. Nah, 1 molekul senyawa oksigen menghasilkan 2 molekul senyawa. Ayo, ini penamaan. Kalian udah ini. 2 molekul senyawa magnesium oksida. Nah, magnesium monoksida. Nah, ya. Oke. 2 atom. Atom boleh juga ya. Atom unsur kan sama ya kan? Nah, 1 molekul O2 menjadi 2 molekul. Oke. Nah, kalau kita bilang molekul jadi ke mol juga bisa ya kan, karena mol itu kan satuannya mol ya kan, molekul satuannya mol ya kan, 2 mol Mg itu boleh, 1 mol O2 menjadi 2 mol MgO ya. Nah, kalau misalnya 2 mol, kok diketahui 2 mol Mg 48 gram ya kan, dari mana 48 gram? Ada yang tahu? Oke, dari mol ke gram coba. Kalau mol apa? Mol sama dengan gram per AR ya, atau MR ya kan? Atau ini atau yang bukan per ini, atau MR. Nah, kalau betul nggak Pak 8 gram? Coba lihat. Kalau gram sama dengan mol dikali AR atau MR ya. Oke. 2 dikali
RMG berapa? 24 sama dengan 4 lah. Nah, makanya ya 48 gram ya. Susah ini nulis pakai. Oke. Bukan garam ini ya. Gram. Dah, makanya bisa juga kalian baca kan kalau udah ekspor ya kan 48 gram Mg ditambah 32 gram O2 menjadi 80 gram MgO ya. Nah, ini memenuhi hukum persamaan kekekalan apa ini? Ini. Kekekalan apa ini? Kekekalan massa ya. Massa reaktan sama dengan massa produk ya kan. Betul nggak tuh 48 tambah 32 80? Betul? Betul. Ya, kekekalan massa. Bukan 2 gram Mg, maksudnya jangan kalian bilang 2 gram Mg, 1 gram O2 menjadi 2 gram MgO, karena kan ditransfer ke gram kan hasilnya tadi ini kan, dari rumus mol kan, bukan 2 gram kan? Nah, itu maksudnya. Iya, Bu. Nah, persamaan reaksi itu ya, kalau misalnya ada soal-soal ya, kalian lihat ada persamaan reaksi. Persamaan reaksi tadi udah tahu kan gambarannya gimana? Udah kan? Nah, itu koefisiennya harus setara antara reaktan dan produk. Bukan koefisiennya, sorry. Jumlah atom di reaktan sama dengan jumlah atom di produk ya. Nah, itulah nanti ada penyetaraan persamaan reaksi. Nah, sebelum penyetaraan reaksi, kalian lihat dulu persamaan reaksinya, reaktan sama produknya. Makanya disuruh identifikasi. Nah, identifikasi semua reaktan dan produk, kemudian tulis rumus molekul yang benar. Nah, kenapa saya bilang rumus molekul yang benar? Kadang-kadang kan pakai kata-kata dia bilangnya di soal. Misalnya kayak tadi, air ditambah gula menghasilkan, misalnya kan, apa air ditambah gula? Air gula, ya kan? Nah, itulah. Air ditambah gula menghasilkan air gula. Kalian harus tahu rumus molekul dari air apa? Rumus molekul dari gula apa? Rumus molekul dari air gula apa gitu. Nah, baru kalian samakan reaktan sama produk ini udah sama nggak jumlah atom-atomnya ya kan? Nah, kalau misalnya udah sama berarti udah setara reaksinya ya. Nah, ini jangan dulu saya buat ya. Etana bereaksi dengan oksigen membentuk atau menghasilkan sama aja ya. Oke, karbon dioksida dan air. Nah, kayak gini kayak mana kalian menyetarakannya coba? Etana. Kemarin golongan alkana apa saya bilang? CN H2N tambah 2 ya. Ini kok udah pun ada itu ya, udah keluar di dia. Oke. Eta itu kan 1, 2 ya kan. Nah, C2. H berarti masukkan 2 kali 2 ditambah 2 4 berarti 2 dikali 2 4 ditambah 2 6. Makanya C2 H6 ditambah O2 ya kan, atau oksigen katanya membentuk karbon dioksida dan H2O. Ini udah setara belum nih? Belum. Kenapa belum setara? Karena yang kiri C-nya 2, yang kanan 1. Unsur-unsur dalam reaktan belum sama jumlahnya dengan unsur-unsur dalam produk. Oke. Di reaktan karbonnya ada berapa? 2. Nah, ya kan? Nah, di produknya ada berapa? 1. Belum setara ya kan? Hidrogennya juga gitu ya kan? Nah, hidrogen ini di sebelah kanan itu ada 2. Kalau di sebelah kiri ada 6. Berapa kali berapa sama dengan 6 hidrogen di H2O ini? 3. Ya, udah letakkan di 3. Ya, oke. Nah, apalagi kalau hidrogennya udah setara, hidrogen Karbon. udah setara sama dengan 6, ya kan? Nah, apalagi tuh oksigennya berapa? Oksigennya 5. Di sebelah kanan berapa? Produk 5, berapa oksigen? 5.
Oke, kalau kalian bingung setarakan karbon dulu. Karbonnya ada Dua. Di mana? Di reaktan. Di atau reaktan. Nah, di sebelah kanan ada berapa? Satu kali berapa sama dengan 2? 2. Oke, karbon udah 2. Oke, oksigen coba. Yang sebelah kanan berapa oksigennya? 7. 7. 7 ya. 7 ya. 7 ya. Tahu 7 dari mana? Dari 4 tambah 3. Indeks dikali koefisien. Tambah 3. 7. Indeks dikasih koefisien 4 di CO2. Di H2O ada berapa oksigennya? Ada 3 sama dengan 2. Ya kan? Nah, yang 2 ini berapa dikali 2 sama dengan 7? 7/2. Ya, berapa perannya? Berapa 7 pernya? per 2. 7 per 2 dulu. 7/2. 2. Nah, kalau kayak gitu enak nggak lihatnya? Enggak. Tidak enak. Enggak ya. Jadi kalian harus hilangkan per 2 itu. Berarti apa? Dikali 2. Berarti semua ini harus dikali 2 ya. Berarti 2 C2 H6 ditambah 7O2 menghasilkan 4 CO2 ditambah 6 H2O. Nah, lihat lagi. Karbon ada berapa di sebelah kanan kiri? Ada 4. Hidrogen ada berapa? 6 kali 2, 12. 12. 12. Nah, oksigen di sebelah kiri dan kanan ada berapa? 14. 7 kali 4, 14. 7 kali 2, 14. 4 kali 2, 8. 8 tambah 6. Sama. 14. Oke, udah sama-sama 14. Jadi udah setara belum? Sudah. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Enggak, ya? Ini asik bukan aja ya kan? Maksudnya ini ngerti nggak maksudnya nih? Koefisiennya aja yang boleh diubah di persentase, ubah indeks itu udah lain senyawanya nanti. Nah, ya kan? Eta apa? Nah, ini kecil kan. Oh, belum selesai. Ya kan? Jangan habis-habis ceritanya. 20 kan dan seterusnya. Cerita saya udah kan. Kita kan janjinya dulu sebuah, ingat nggak? Seterusnya masuk jam 10. Kan kemarin tuh Pak datang ya. Ya kan? Samaan reaksi di bawah. Nomor 4. Ini nomor 1. Nah, kan lah nanti saya ini
Yang lainnya kita bahas di tutori. Tutor nggak tahu ya. Saya Bu, boleh Bu. Apa? Ada saya Bu netizen. Halo, offline. Netizen, Bu. Netizen, oke. Apa netizen Offline Bu, jawabannya? offline Bu. CL2, L2, CuOH 2 CuOH 2 ditambah 2 NaCl. 2 NaCl. Ada yang berbeda di sini? Sama. Coba cek, betul nggak? Cu sebelah kiri berapa? 1. Oke, bentar ya. Cu. Ini sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Oke, Cl sebelah kiri berapa? 2. Cl sebelah kanan 2. Kan udah 2 NaCl. Kan udah 2. Ya? 2. Oke. Na sebelah kanan, kiri, sorry. 2. Na sebelah kanan 2. Oke, oksigen sebelah kiri 2. apa oksigen sebelah kiri 2. 2 ya 2 oksigen sebelah kanan 2. kok kalian masih bingung sih 2 kali 1 2 kan oke apa yang mau ditanyakan apa hidrogen sebelah kiri 2. 2. kanan 2. udah sama nggak nih 1 1 2 2 oke berarti udah setara ini udah setara nah gitu dia ya oke 2 3 4 di tutorial ya, kalian perhatikan dulu lagi kalau ini ya. Oke ya. Udah? Ada yang mau ditanyakan? Yang online ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Enggak ya? Apa-apa? Belum ya? Saya kira belum ngerti. Bagaimana penerapan perhitungan kimia dalam suatu reaksi kimia? Kita udah perhitungan kimia udah kan kemarin? Apa judulnya coba? Judul PPT-nya apa? Stoichiometri. Penerapannya gimana jika udah di dalam persamaan kimia? Kemarin kan bukan persamaan kimia kan? Kemarin satu molekul gitu kan, unsur gitu kan. Nah, jika dalam persamaan kimia gimana gitu kan? Nah, tadi kan diketahui ya, mol reaktan nanti kan ada molnya
produk gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya diketahui mol produk itu nanti bisa mencari, misalnya ditanya mol reaktan, diketahui mol produk. Nah, itu bisa dicari ya. Begitu juga dengan sebalik. Nah, ya. Nah, misal kalau diketahui massa dari reaktan ya kan. Bisa ini ya, bisa diketahui juga molnya kalau diketahui massanya. Mol dari apa? Reaktannya bisa, produknya bisa. Nah, selain itu ya, dia juga bisa mengetahui massanya produk, ya kan? Ya dari mol kan bisa ditransfer ke produk nanti kan? Nah, langkah-langkahnya gimana? Ini namanya langkah-langkah metode mol ya. Nah, 1, tuliskan rumus yang benar untuk semua reaktan dan produk dan setarakan reaksinya. Udah tadi kita belajar kan? Ya enggak? Sudah. Ya. Tulis rumus yang benar. Rumus apa maksudnya nih? Rumus apa? Rumus molekul. Misal seperti tadi etana ya kan? Gimana sih etana itu? Ya kan? Natrium bromida. Berarti apa rumus molekulnya? Natrium bromida. NaBr. NaBr. Netizen itu dia cepat dia. Ya. Terus apa lagi? Konversi kuantitas dari sebagian atau semua zat yang diketahui, biasanya reaktan menjadi mol. Nah, kita konversi. Ya, misal kok diketahui gram, konversi ke mol gitu maksudnya, ya. Nah, gunakan koefisien dalam persamaan yang sudah setara untuk menghitung jumlah mol. Nah, itu tadi seperti yang dicari per yang diketahui dikali mol yang diketahui, ya. Nah, ini kalian baca sendirilah. Kita langsung aja lah ya. Ya, ini misalnya metanol. Lah, dibuatnya pula di sini ya kan. Nah, metanol itu yang mana di situ? 2CH3OH. Metanol terbakar di udara dengan persamaan kimia berikut. Nah, ini metanol ya. Metanol itu CH3OH. Kalau udah dibakar itu berarti hasil ditambah oksigen itu intinya, ya. Orang dibakar, orang tambah oksigen. Sama dengan apa? Menghasilkan produk karbon dioksida dan H2O ya. Nah, jika 128 gram metanol, berarti ini milik siapa nih 128 gram ini? Oke, kita taruh di bawahnya ya, 128 gram ya. Digunakan untuk pembakaran. Berapakah massa air yang dihasilkan? Berapa gram air? Berapa gram air? Berapa gram? Nah, coba cari. Apa dulu? Rumus molekul. Oke, udah. Persamaan reaksi, udah. Udah setara nggak? Udah setara belum? Udah, Bu. Sudah. Karbon di Udah. kiri berapa? 2. 2. Karbon di kanan? 2. Wah, oke, karbonnya oke. Hidrogen di kiri berapa? Mantap kalian. Berapa? 8, Bu. 8. 8 ya. 3 tambah 1, 4. 4 kali 2, 8. Hidrogen sebelah kanan? 8. Oksigen di kiri? Di kiri. 8, Bu. 8. 8, Bu. Apaan? Apa ini? 8. 8, Bu. 8, Bu. 8 ya. Oksigen di kanan? 8. 8. Oke, ya udah setara ya, udah setara? Ya. Udah, Bu. Nanti di rumah kalian perhatikan lagi lah intinya ya. Oke. Nah, ditanya berapa gram air? Air ini produk atau reaktan? Nah, Produk. dari langkah-langkah yang tadi ini ya kan, dikonversikan menjadi apa? Mol dulu ya kan? Nah, berapa mol CH3OH itu? Berarti kita cari apa dulu? MR. MR CH3OH berapa? Berapa? 32. 32, Bu. MR CH3. MR dah lupa kalian.
Karbon berapa AR-nya? 32 Bu, Karbon berapa 32. AR-nya, Pak? 12. 12. Ditambah hidrogennya berapa AR-nya? 1. Berapa di sini hidrogen dalam CH3O4? 3. 4. Ditambah oksigennya berapa? Ya, oke, 1. Dikali AR-nya berapa? 16. 1 kali 16 kan 16. Nah, Ya, berapa 32. ini? 32, Bu. 32. Berapa? 32, Bu. 32, Bu. 32. Iya, Bu. Oke, gram per mol. Oke. Mol CH3OH sama dengan gram per MR. mr karena dia senyawa. Berarti gramnya tadi berapa? 128 gram per 32 gram per mol. Sama dengan 4. 4. berapa? 4 Bu. 4, Bu. 4. Apanya ya itulah gimana? Mol. 4 mol. Kalau Mol. kalian jawab ya itulah di ujian nanti ya enggak. Inilah ya kan. Ya, 4 mol ya. 4 mol. Nah, dengan perbandingan koefisien ya, mol H2O berapa? Mol H2O. 8. Nah, ini kan mol CH3OH kan 4 mol. Berarti apa nih? Koefisien yang dicari yaitu koefisien siapa? Koefisien H2O ya kan dibagi koefisien yang diketahui ininya metanol, molnya yaitu CH3OH ya kan. Ya. Koef Metanol. CH3OH ya kan dikali apa? Mol yang CH3OH. diketahui apa? CH3OH. CH3OH. Nah, apa ini H2O berapa itu? 4 per 4 2 2 dikali 2 kali 4. 4 mol. 4. Iya. Sama dengan 8. 8. 8. 8. sama dengan Nah, itu dia mol H2O. Yang ditanya mol atau gram? Gram. Konversi lagi menjadi gram. Ini untuk H2O berarti. Berarti kita harus mengetahui MR H2O. MR H2O berapa? 18. 18. Tahu ya? 2 dikali 1 ditambah 16 sama dengan 18. gram per mol. 18 Bu. 18. Oke. Nah, mol tadi apa? Gram per mr, ya kan? Nah, kalau gram aja sama dengan mol dikali mr. Nah, kalau gram H2O sama dengan molnya tadi 8 ya kan? 8 mol dikali 18 gram per mol. Nah, sama dengan 8 dikali 18 144 gram. Nah, itulah dia ya. Itu dia. 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Kok kalian lapar ya? Nah, ini ya. Ini di tutori. Ya. Tapi kalau kalian mau latihan nanti di tutorial udah enak ya kan. Ini apa hasilnya, ya kan? Ya enggak? Itu udah setara belum tuh? Belum. Kalian hati-hati ya. Nanti ada menjebak loh option di ABC CBT ya kan. Kalian kira udah setara ya udah langsung Len 1 per 1 dikali apa gitu ya kan. Oh, lihat dulu setara atau enggak. Nah, ada juga cara mencari ini ya, mol konsep reaksi pembatas. Nah, ini kenapa ada reaksi pembatas? Zat reaksi berarti apa tuh? Zat reaktannya ya. Zat reaksi yang pertama kali habis digunakan pada reaksi kimia. Nah, ini tadi yang hukum perbandingan tetap, ya kan? Nah, hukum perbandingan tetap tadi dipraktikkan di sini ya. Misalnya jika dia tidak sesuai proporsi apa sih?
proporsi dari persen-persennya, misalnya air 1:8 ya kan, berarti dia adalah yang bersisa gitu. Tadi kan ada kan? Ya, oke. Nah, itu namanya pereaksi pembatas. Jadi yang dipakai jangan pereaksi atau reaktan yang bersisa tersebut, tapi yang dipakai yang habis ya. Yang habis ya. Ditandai dengan rasio. Ditandai dengan rasio atau perbandingan mol dan koefisien reaksi yang paling kecil. Nah, nanti misalnya diketahui tuh reaktannya A tambah B ya kan. Nah, A itu koefisiennya 1. B koefisiennya 2 ya. Oke, coba misalnya. B koefisiennya tadi berapa? 2. A apa? 1. Oke, A tambah B ya kan misalnya. Berarti di sini 2, di sini ya kan. Nah, ini produk ya. Nah, misal diketahui mol si A itu adalah 1 ya kan, mol si B adalah 4. Nah, patokannya itu makai yang mana nanti? Koefisien dicari atau yang diketahui dikali mol berapa ya kan? Nah, itu patokan yang mana? Dibagi dulu dengan koefisiennya. Ini kan 1 dibagi 1 berapa? Bagi 1 sama dengan 1. 4 dibagi 2? 2. Yang mana yang lebih kecil? Yang A ya. Nah, jadi patokan untuk mol diketahuinya adalah yang A ya. Yang B ini adalah yang bersisa berarti. Ya. Itu dia. Makanya dia bilang rasio mol dan koefisien reaksi yang paling kecil. Nah, ciri-ciri khasnya ya. Ciri khasnya itu kalau yang ada reaksi pembatas ya kan, diketahui 2 mol. 2 mol ya. Maksudnya gimana? Mol A atau mol B-nya dua-dua diketahui gitu. Ya. Nah, itu ciri-cirinya. Ini dia bilang. Dalam soal umumnya kedua reaktan diketahui kuantitasnya. Kuantitasnya dalam apa? Mol. Ya. Atau misal gram nanti. Kalau gram nanti konversi kemana gram? Ke mol. Kalau jumlah partikel dikonversi kemana? Ke mol juga ya. Intinya semuanya dikonversi ke mol. Oke, ini udah jam 12 ya? Pas, 1 menit pun. Oke, ini selanjutnya ya. Kalau belum ngerti, besok saya ulangi aja nih. Lanjut. Bu, bagi modulnya. Sabar. Oke, Tigor jangan lupa kirim ya yang diminta. Saya ribut banget. Saya lupa dia, aku nggak kenal. Absen ya di sini. Oke ya, yang di online mungkin cukup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Makasih ya, Bu. Kasih, Bu. Arigatou gozaimasu. Yang di sini juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah absen pulang, yang belum absen jangan pulang. Oke. Makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini udah boleh keluar, Bu.